Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan tugas proyek kelompok kami. Hari ini kami akan membahas topik yang telah kami beri, yaitu manajemen sistem informasi untuk usaha Sambelingkung. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok Raja Wali, saya Leoni, dan ada anggota saya yaitu ada Anggi Dwi Cahyani, Daryl Andea, Randy Inzaki, Muhammad Ferdiansyah, dan Naufal Al-Mubarak. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan bagaimana sistem informasi dapat diimplementasikan untuk mendukung dan meningkatkan manajemen usaha Sambelingkung. Kami juga akan membahas topik permasalahan yang ada, seperti solusi yang kami usulkan, serta manfaat dari penerapan sistem informasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu Sambelingkung. Sambelingkung ikan gabus adalah usaha makanan khas berbasis ikan gabus yang unggul dalam kualitas produk dan cita rasa lokal. Namun, masih menghadapi tantangan infrastruktur digital dan jangkauan pasar terbatas. Peluang besar hadir dari meningkatnya permintaan makanan sehat dan pengembangan e-commerce, sementara ancamannya berupa persaingan ketat dan fluktuasi bahan baku tetap ada. Dengan sistem manajemen inventory terintegrasi ini, pelatihan SDM, ekspansi digital, dan diverifikasi produk, Sambelingkung dapat memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan pasarnya. Selanjutnya yaitu visi misi dari Sambelingkung. Visi misi dari Sambelingkung yaitu menjadi pelopor dalam penyediaan makanan khas tradisional berbasis ikan gabus yang berkualitas tinggi, bernilai gizi, dan berdaya saing global dengan komitmen menjaga kearifan lokal dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Dan menghasilkan produk berkualitas tinggi, mengintegrasikan teknologi informasi, memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing produk, dan berkomitmen pada keberlanjutan lingkungan, serta memperdayakan masyarakat lokal dan menjaga kearifan lokal itu sendiri. Selanjutnya, tujuan bisnis dari Sambelingkung ikan gabus ini sendiri yaitu berupaya menjadi produsen makanan khas berkualitas tinggi dengan teknologi modern dan inovasi produk, sekaligus memperdayakan masyarakat lokal dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Untuk strategi bisnisnya sendiri yaitu Sambelingkung menggabungkan strategi tradisional dan digital seperti promosi melalui media sosial dan kerjasama dengan toko oleh-oleh. Untuk memperluas pasar dan meningkatkan layanan pelanggan dengan sistem informasi manajemen inventaris terintegrasi, perusahaan memastikan efisiensi operasional, kelancaran distribusi, dan daya saing di pasar makanan tradisional. Baiklah, selanjutnya yaitu value chain yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Anggi Dwi Cahyani. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai diagram value chain, di mana diagram value chain ini terdiri dari primary activities dan juga support activities, di mana pada primary activities itu sendiri terdiri inbound logistik, operation, outbound logistik, sales and marketing, dan juga service. Di dalam inbound logistik itu atau barang masuk itu akan terdapat penerimaan barang dan juga manajemen supplier, di mana penerimaan barang ini yaitu barang baku yang diterima dari supplier. Selanjutnya itu ada operation, di mana akan dilakukan pemeriksaan kualitas produk itu sendiri atau produk yang sudah dibuat dan menjadi produk jadi, dan juga penyimpanan produk jadi itu sendiri. Selanjutnya itu ada outbound logistik atau barang keluar, di mana ada pengemasan produk dan juga manajemen distribusi. Selanjutnya itu ada sales and marketing, di mana terdapat promosi online, dan juga service, di mana ada retur barang. Selanjutnya itu untuk support activities itu terdapat film infrastructure, human research management, dan juga procurement, di mana film infrastructure itu akan terdapat manajemen hubungan dan kemitraan, dan untuk human resource management itu sendiri yaitu manajemen karyawan seperti dilakukannya pelatihan dan segala macamnya. Dan untuk procurement itu yaitu pengadaan bahan baku. Support activities dan juga primary activities ini dilakukan untuk mendapatkan profit, di mana value add dikurang cost itu sama dengan profit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai diagram McFarlane, di mana diagram McFarlane ini terdapat high potensial, strategic, support, dan juga key operational, di mana untuk sistem manajemen distribusi dan juga sistem penjualan itu termasuk ke dalam bagian strategik, dan untuk sistem manajemen stok, sistem retur barang itu tergabung ke dalam bagian support, dan yang terakhir itu ada sistem manajemen produksi dan juga sistem manajemen inventory itu tergabung ke dalam key operational.
Baiklah, selanjutnya yaitu analisis lingkungan bisnis yang akan dijelaskan oleh Muhammad Ferdiansyah. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis lingkungan bisnis. Sambelingkung menggabungkan strategi tradisional dan digital, seperti promosi melalui media sosial dan kerjasama dengan toko oleh-oleh untuk memperluas pasar dan meningkatkan layanan pelanggan. Dengan sistem manajemen inventaris terintegrasi, perusahaan memastikan efisiensi operasional, kelancaran distribusi, dan daya saing di pasar makanan tradisional. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu resiko bisnis yang dimana akan dijelaskan oleh teman saya, Randy Inzaki. Selanjutnya saya ingin menjelaskan risiko bisnis dari usaha Sambelingkung yang terdiri dari 9 risiko bisnis. Risiko yang pertama adalah ketidaktepatan pengelolaan stok di toko distribusi. Dalam kategori internal operasional, kemungkinan tingkat risiko adalah tinggi, dampak risikonya adalah sangat tinggi, prioritasnya sangat tinggi, dan strategi mitigasinya itu implementasi sistem manajemen inventory integrasi untuk pemantauan stok secara real time. Risiko yang kedua adalah keterlambatan restock bahan baku ikan gabus. Kategorinya kemungkinan kategori ada eksternal logistik, kemungkinan kategori sedang, dampaknya tinggi, prioritasnya tinggi, serta strategi mitigasi yang dilakukan adalah diversifikasi pemasok ikan gabus dan membangun stok buffer bahan baku. Yang ketiga adalah fluktuasi harga bahan baku. Fluktuasi harga bahan baku dalam kategori eksternal keuangan. Dampak risikonya tinggi, prioritas risikonya tinggi, dan prioritasnya sangat tinggi, dan strategi mitigasinya itu mengadakan kontrak jangka panjang dengan pemasok untuk menjaga stabilitas harga. Yang keempat adalah kesalahan pengelolaan pesanan melalui WhatsApp. Dalam kategori internal teknologi, kemungkinan tingkat risiko sedang, dampaknya adalah sedang, prioritas risiko bisnis adalah menengah, dan strategi mitigasi adalah otomatisasi notifikasi dan pelacakan pesanan melalui sistem berbasis chatbot. Yang kelima adalah risiko ketidakcocokan rasa atau kualitas produk. Dalam kategori internal operasional, kemungkinan tingkat risikonya sedang, dampak risikonya tinggi, prioritas risiko bisnisnya tinggi, serta strategi mitigasinya itu penerapan SOP kontrol kualitas yang ketat, termasuk evaluasi rasa dan kemasan secara terbuka. Yang keenam adalah persaingan ketat di pasar makanan tradisional. Dalam kategori eksternal pasar, kemungkinan tingkat risikonya tinggi, dampak risikonya tinggi, prioritas risiko bisnisnya sangat tinggi, serta strategi mitigasinya diversifikasi produk dan inovasi kemasan untuk menciptakan keunikan serta daya tarik pasar yang lebih luas. Yang ketujuh adalah kurangnya SDM dengan keahlian teknologi. Dalam kategori internal SDM, kemungkinan tingkat risikonya adalah tinggi, dampak dari risikonya adalah tinggi, serta prioritas strategi bisnisnya sangat tinggi, dan strategi mitigasinya pelatihan intensif dan rekrutmen karyawan dengan kompetensi di bidang teknologi informasi. Yang kedelapan adalah ketergantungan pada toko oleh-oleh sebagai saluran utama. Dalam kategori eksternal logistik, kemungkinan tingkat risikonya sedang, dampak dari risikonya tinggi, serta prioritas risiko bisnisnya tinggi, dan strategi mitigasinya ekspansi ke pasar online melalui e-commerce untuk memperluas penjangkauan konsumen. Yang kesembilan adalah risiko keamanan data pelanggan di platform digital. Dalam kategori eksternal teknologi, kemungkinan tingkat risikonya sedang, dampak dari risiko tinggi, prioritas risiko bisnisnya tinggi, dan strategi mitigasi penerapan enkripsi data dan penggunaan protokol keamanan standar industri. Baiklah, selanjutnya yaitu perancangan sistem yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Ferdiansyah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem, di mana kita menggunakan DFD. Yang pertama itu admin inventory bisa melakukan login dan registrasi ke dalam aplikasi. Kemudian bisa menambah stok
menambah stok, melihat stok, dan keluaran dari aplikasinya itu admin inventory hanya bisa melihat stok. Untuk staf toko mitra sendiri, dia bisa melakukan login dan registrasi, menambah stok, dan melihat stok. Nah, selanjutnya kita mempunyai ERD di mana di dalamnya terdapat 3 atribut. Yang pertama ada user, produk, dan stok. Di dalam user terdiri dari ID, username, dan password. Sedangkan di dalam produk terdapat ID produk, nama produk, update produk, dan harga produk. Dan yang terakhir di stok terdapat ID produk, nama produk, dan jumlah stok. Selanjutnya di sini terdapat use case yang dimana di dalamnya terdapat 2 aktor. Yang pertama admin inventory dan kedua staf toko mitra. Ialah sendiri admin inventory hanya bisa mengelola produk, menambah stok, dan melihat stok, lalu login. Kemudian admin inventory juga bisa melihat stok. Kemudian staf toko mitra hanya bisa menambah stok dan login. Baiklah, mungkin itu saja presentasi saya. Makasih. Selanjutnya, rekomendasi teknologi. Platform web. Aplikasi berbasis web menggunakan akses real-time oleh berbagai pengguna seperti admin, staf toko, dan mitra. Teknologi yang direkomendasikan, front-end, React.js atau Vue.js untuk antarmuka pengguna yang responsif. Back-end, Node.js atau Django untuk mendukung fungsi aplikasi yang cepat dan scalable. Database, MySQL atau PostgreSQL untuk pengelola data stok, penjualan, dan pelanggan. Platform mobile, framework seperti Flutter dan React Native untuk pengembangan aplikasi lintas platform, Android dan iOS. Selanjutnya, keamanan data. Cloud hosting, gunakan layanan seperti AWS, Google Cloud, dan Azure untuk mendukung skalabilitas aplikasi, keamanan data, enskripsi data, pelanggan, dan transaksi menggunakan protokol HTTPS dan TLS. Implementasi autentikasi 2 faktor, 2FA untuk akses admin dan pengguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan roadmap. Tahap pertama yaitu kegiatan analisis kebutuhan aplikasi dan waktu pada bulan ke-1. Dan hasilnya yaitu daftar kebutuhan sistem yang terstruktur dan baik. Tahap 2, kegiatannya yaitu desain aplikasi, UI UX, dan arsitektur pada bulan ke-1. Hasilnya yaitu prototipe aplikasi. Tahap ketiga, kegiatannya yaitu pengembangan back-end dan front-end. Waktu di bulan ketiga. Hasilnya versi awal aplikasi. Tahap keempat, kegiatannya yaitu pengujian aplikasi, yaitu fungsi, beban, dan keamanan. Ini dilakukan pada bulan ke-1. Hasilnya, aplikasi siap untuk produksi. Tahap kelima, kegiatan implementasi dan pelatihan pengguna dilakukan pada bulan ke-1. Hasilnya, aplikasi berjalan dan digunakan. Tahap ke-6, kegiatannya yaitu pemeliharaan dan pengembangan fitur lanjutan. Waktunya berkelanjutan. Hasilnya, perbaikan bug dan fitur tambahan. Selanjutnya kesimpulan. Pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi membantu Samlingkung meningkatkan efisiensi operasional, memperluas pasar, dan mengatasi tantangan seperti pengelolaan stok dan distribusi terbatas. Dengan fitur manajemen inventory, pemesanan digital, dan analitik data, aplikasi ini menjadi investasi strategis untuk keberlanjutan usaha di era digital. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.